Oke, selamat malam semuanya. Semoga kalian sekarang lagi dalam keadaan yang sehat dan semoga kalau misalkan kalian hari ini lagi ngalamin hari yang kurang menyenangkan atau di sekolah lagi capek-capeknya, kalian bisa membuat kelas bahasa Inggris malam ini jadi penutup yang baik buat hari kalian. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Konita Putri Anas, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan aku biasa dipanggil Konita. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar mengenai model, sesuatu yang udah kita sebut-sebut sebelumnya di kelas bahasa Inggris juga nih, baik dari derivative atau concordance, karena models ini bakal kita sering banget pakai di kehidupan kita sehari-hari dan di kalimat, di berbagai macam kalimat. Oke, langsung lanjut aja nih. Sebelumnya kalian ada yang udah tahu belum nih apa models? Kalau ada yang udah tahu, boleh dong di-drop di chat. Oke, kalau misalkan belum ada, langsung aja nih kita masuk karena, nggak apa-apa sih kalau belum tahu atau misalkan lupa nih sebenarnya udah pernah diajarin, nggak apa-apa karena malam ini kita bakal belajar sama-sama baik dari awal sampai nanti ke detail-detailnya, dari definisinya, nanti juga ke tipe-tipe dan contoh-contoh soalnya. Sorry ini aku kok agak silau ya, nggak apa-apa deh. Oke, yang pertama adalah apa sih itu models? Nah, models is a special verbs which behave very irregularly atau berbeda nih dari kata-kata reguler nih, kata kerja reguler nih. Misalnya, eee, nanti deh misalnya kita lihat dulu deh fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya apa aja sih? Fungsi-fungsinya itu ada yang pertama, meng-indicate modality atau menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Nah, bisa dalam ability atau kemampuan, kemungkinan, permission, dan juga kewajiban. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja deh ke contoh-contoh dari models. Oh ya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh dari models, boleh boleh dong yang tahu contoh models disebutin satu di chat box. Mungkin kalau kalian pernah dengar kayak Ken tuh siapa tahu Ken adalah models atau kata-kata lainnya nih. Atau kalau misalkan kalian mau searching-searching dulu juga boleh, habis itu di-drop di chat box. Oke, bener banget nih Destian. Ada should, benar, ada can, could, might, Zahru juga benar, ada will, dan aku yakin pasti sebagian besar teman-teman di sini atau bahkan semuanya udah tahu apa itu models. Oke, bener banget Rini. Oke, kita lanjutin deh ke tipe-tipenya. Nah, ternyata tipe-tipe models ini ada dua loh teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama adalah true models, dan yang kedua adalah semi models. Apa sih yang membedakan semi models dari true models? Jadi, semi models itu bisa menggabungkan beberapa kata yang sebenarnya penggunaannya bisa lain nih, tapi juga bisa nih kita gunain sebagai models. Nah, kalau di true models sendiri ada will, ada may, ada shall, ada can, ada must. Dan bentuk lampaunya dari will, may, shall, can itu juga merupakan bentuk true model. Sementara pada semi models yang bisa dari kata lain mungkin berarti beda, tapi juga bisa berguna sebagai models, ada ought to, had better, have got to, need, dare, and used to. Oke, sampai sini mungkin belum ada pertanyaan ya, karena di sini masih tipe-tipenya. Tapi gimana sih cara kita gunainnya dan strukturnya gimana sih biar bener nih? Biasanya kan kalau di grammar kayak suka salah-salah gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Di sini kita bakal belajar struktur dan penggunaannya, karena penggunaannya itu nggak cuma satu, seperti yang udah kita sebutin di awal tadi, kita tahu nih kalau si model ini penggunaannya bisa jadi menunjukkan probabilitas atau kemungkinan, peluang, atau permission, atau juga bisa juga obligation atau kewajiban. Nah, gimana kita menggunakannya di dalam kalimat? Nah, model ini sendiri punya struktur nih teman-teman. Ada active voice dan juga passive voice. Yang paling kita sering dengar ini adalah active voice. Di sini ada S strukturnya, model, dan bear verb. Apa sih bear verb itu? Bear verb adalah verb yang nggak
ditambahin apa-apa nih, nggak dijadiin lampau, nggak dikasih ing, atau misalkan, subjeknya ini orang ketiga. Nggak perlu nih, verb dasar nih, nggak perlu nih dikasih kayak, "as", dikasih kayak "es", karena subjeknya orang ketiga. Nanti jadi meskipun subjeknya orang pertama, orang ketiga, verb-nya akan tetap seperti itu. Contohnya gimana sih? Kita lihat deh dari contohnya. Contoh, I can speak 2 language. Nah, dari contoh ini nih, teman-teman bisa mengenali nggak sih yang mana yang merupakan sorry keceplosan sih kayaknya, yang merupakan models. Kalian boleh dong di-drop di chat box. Oke Rini, gercep banget nih. Oke, bener banyak banget nih yang udah ada Zahrul, ada Rini. Di sini yang merupakan models adalah yang can. Ini adalah models, ini adalah subject, dan speak adalah bear verb-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita pun mengganti si I ini menjadi she, akan tetap menjadi speak. Kenapa? Karena verb-nya tetap speak. Karena verb-nya adalah bear verb. Jadi di sini jadi speak. Oke, kayak gitu nih. Kalau dari yang active voice, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau misalkan kalian punya contoh lain yang kalian tuh nggak bisa ngenalin nih. Verb 1, iya bener banget, verb 1 dan nggak perlu ditambahin kayak s, is, kayak gitu, Rini. Bener banget nih, Rini. Kalau dari teman-teman lain, ada nggak nih yang mau tanya lagi soal active voice? Baik dari strukturnya, atau Kak tadi lupa nih verb ini apa, atau kalian masih bingung nih penggunaannya, kalau misalkan kalian mau kasih contoh soal, boleh banget. Oke, karena dari sini kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi, kita skip ya ke yang sebelahnya, yaitu passive voice. Nah, bedanya apa sih passive voice ini? Sebenarnya penggunaannya sama aja sih, kayak kita kalau pakai kalimat pasif di kalimat biasanya, cuma di sini kita pakai model. Nah, di sini itu ada strukturnya yang pertama subject, kemudian ada model, dan ditambah be, dan yang terakhir adalah ditambah verb 3 atau kalimat lengkap yang verb yang ketiga. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada subjek kan. Nah, apa sih contohnya? Kalau tadi kita udah bilang nih, ada she can speak 2 language. Sorry, ini baru nyadar ternyata kurang S ya, guys. Oke, kalau tadi kita udah bilang she can speak 2 language, di sini kita perlu bikin contoh lagi nih. Contohnya yang pertama adalah, oke, the class will be cancelled. Nah, di sini, seperti yang kalian udah sempat tebak di kalimat sebelumnya, will itu juga merupakan models, dan di sini will bertindak sebagai models. Dan the class bertindak sebagai subjek. Nah, setelah itu karena ini kalimat pasif, maka diperlukan kata be yang membedakan nih. Jadi apa yang di-cancel? Yang di-cancel adalah kelasnya. Nah, artinya adalah kelas ini akan dibatalkan. Kayak kalau di bahasa Indonesia kan kita pakai pasifnya dibatalkan kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, khususnya kalau kita menggunakan models, kita akan menyebutnya dengan the class will be cancelled kayak gitu. Sejauh ini teman-teman udah ada pertanyaan belum nih dari yang passive voice? Boleh banget kok di-drop di chat, jangan malu-malu ya. Karena kita bakal belajar dari benar-benar dasar kok, sampai nantinya yang mungkin rumit-rumit. Karena mungkin kalau di soal-soal nggak sesederhana kita cuma nulis the class will be cancelled.
mungkin dalam bentuk lain, misalkan yang udah kita lakuin di masa lampau dan lain sebagainya. Oke, kalau sampai sekarang belum ada pertanyaan, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke penggunaannya. Nah, dari penggunaan-penggunaannya itu, beberapa model ini juga dikelompokkan sesuai penggunaannya. Dan yang pertama adalah penggunaannya untuk menunjukkan kemampuan, permission, dan juga kemungkinan. Di sini yang pertama adalah can or could. Oke, sesuai yang udah kita pelajarin tadi, kita akan melihat nih ada struktur apa sih dalam contohnya ini. Kan tadi kita udah lihat tuh bahwa rumusnya adalah as plus modals plus bear verb. Nah, ini bisa kita terapin nih di kalimatnya yang pertama, yaitu kita biasanya kalau dalam menunjukkan kemampuan, kita bisa menggunakan can or could. Di sini kita menunjukkan kalimat Chika can speak can a foreign language. Dan di sini, seperti yang udah kita pakai di depan, can-nya bertindak sebagai apa nih? Yang ability, permission, atau possibility nih menurut kalian dari kalimatnya? Boleh nih di-drop aja langsung di chat. Siapa tahu kan kalaupun tebak-tebak berhadiah dan belum tahu ternyata benar, boleh banget nih di-drop. Oke, bener banget. Di sini, yes, banyak banget nih. Ada Rini, ada Destia, ada Zahru. Kalian semua benar kalau di sini penggunaannya adalah models ability, yaitu kemampuan. Jadi Cika ini bisa berbicara di 4 bahasa. Berarti di sini adalah models. Di sini ada Cika sebagai subjek, dan di sini ada bear verb. Oke, berarti udah sesuai struktur nih, udah bener nih nomor 1. Dan yang kedua ada lagi, ternyata dalam menunjukkan ability, permission, atau possibility, kita juga bisa memakai may or might. Nah, tapi di sini contohnya adalah Rian might be tired. Kalau menurut kalian nih, aku mau tanya lagi deh. Kalau menurut kalian, dari 3 di atas itu, kemungkinan might di sini bekerja sebagai models apa nih? Atau apakah yang possibility atau permission menurut kalian? Langsung aja di-drop seperti biasa. Oke, bener banget, yaitu possibility. Kita langsung masukin aja, ada possibility di sini bekerja sebagai models. Oke, bener banget Naila, Rini, Zahru, dan lain-lain. Di sini kita bekerja sebagai models possibility. Dan di sini ada subject. Di sini ada verb. Kenapa be tired? Karena ini perasaan nih, jadi nggak bisa langsung itu bentuk kata kerjanya nih yang dari be tired, jadi kayak gitu. Nah, langsung aja nih kita lanjut ke contoh soalnya. Kita cek deh sejauh mana kalian udah paham sama tadi nih, models yang menunjukkan kemampuan, kemudian permission, dan juga kemungkinan. Di sini ada they blah 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 yang bentuknya adalah permission models join the competition after they fill the form. Menurut kalian apa nih? Permission. Tadi kita belajar ada can or could, ada may or might. Kalau menurut kalian nih, boleh nih langsung di-drop aja. Di sini ada banyak loh, ada Zana, ada Nahla, ada Intan, dan lain sebagainya. Boleh kok dicoba di chat, salah nggak apa-apa, karena emang banyak meragukan sih kalau di modul sini, soalnya bentuknya ada banyak banget. Jadi mungkin kita bakal punya kemungkinan untuk ketukar-tukar dari yang satu sama yang lainnya. Udah aku kasihin nih, permission. Ada can, could, may, or might. Boleh langsung nih di-drop di chat. Oh, sorry, ini agak nggak kelihatan ya di layar kalian. Kayak gini kelihatan ya? Oh, enggak.
Enggak juga ya. Bentar ya. Oke, kita gedein aja deh kalau nggak kelihatan. Oke. Belum nih, kurang tepat nih dari Destian Farhan. Oke, bener banget teman-teman, ada can. Kita bisa pakai can nih di sini. Oke, kita cek ya, bener nggak sih yang aku inget? Jangan-jangan yang aku inget nih salah juga. Kita langsung next slide aja. Oke, bener banget. Sorry nih, benar ternyata yang Destian. Aku tadi agak salah nih. Ternyata yang benar adalah May. Jadi boleh, maksudnya adalah permission. Jadi boleh mengikuti competition after they fill the form. Oke, bener banget nih, Destian Farhan. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Dari yang pertama nih, usage yang pertama. Boleh tanya apa aja kok teman-teman yang berhubungan sama models yang pertama ini. Iya nih, hebat, tapi hebat semua sih kayaknya. Cuma karena masih awal, jadi masih ketuker-tuker. Kalau bedanya Ken sama Mei. Oke, tadi aku kurang pas ya. Jadi kalau kita pakai Ken itu lebih kayak kemampuan. Nah, kalau Mei ini menunjukkan permission tadi, yaitu boleh atau boleh atau enggak sih sebenarnya. Nah, kalau Ken itu lebih ke bisa kemampuannya, bisa apa enggak sih kayak gitu Naila. Udah menjawab belum kira-kira? Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak nih soal di sini? Siapa tahu ada yang kepikiran. Coba aku slide ya ke belakang-belakang. Bedanya penggunaan can sama could, might, sama may, Kak. Sebenarnya bisa sama-sama semuanya sih. Kayak misalkan nih, tapi kayak misalkan aku lagi ngasih tahu sesuatu yang di masa lampau nih, kayak, misalkan aku bilang, Rini tadi malam bilang ke aku kalau dia bisa join pestanya besok. Jadi aku bisa bilang nih kalau, Rini said that she could join the party tomorrow, kayak gitu. Kira-kira udah menjawab belum Rini? Atau coba aku tulis ya biar lebih jelas. Jadi Rini said she could join the party tomorrow. Kayak gitu. Oke. Kalau udah paham, masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Aku tunggu nih sampai berapa detik lagi ya. Nggak usah dihitungin deh. Kalau misalkan ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Kalau enggak, aku skip. Kalau yang might juga nih, kayak May, kayak might, tapi kayak dia bisa kayak 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 misalkan nih kayak yang Rini tadi nih. Rini said she might not apa ya? Kayak misalkan nih aku bilang si Rini bilang kalau kamu nggak boleh mengikuti kompetisinya kayak gitu nih. Jadi Rini bilang nih, Rini said that you might not join the competition kayak gitu nih. Udah paham belum nih? Kalau dari Bilqis, apakah udah menjawab pertanyaan jawaban dari aku? Sambil menunggu jawaban dari Bilqis nih, boleh banget yang lain kamu langsung tanya aja karena mungkin abis Bilqis kita langsung lanjut aja ya ke yang selanjutnya karena masih ada banyak banget. Oke Bilqis, oke kalau teman-teman misalkan udah nggak ada yang tanya lagi, kita lanjut aja ya. Nah, yang kedua adalah will or would. Di sini menggambarkan future atau willingness. Mungkin bisa sama-sama nih pakai will, bisa sama-sama pakai would, tapi artinya itu bisa dua. Entah itu bisa digunakan sebagai menandakan bahwa di masa yang akan datang, atau keinginan mereka, kemauan mereka, kayak gitu. Nah, di sini, sorry. Di sini kita nemuin kata-kata ada Hamka said he would buy dinner on his way home. Kita udah tahu nih bahwa tadi strukturnya aku ingetin sekali lagi ya. Strukturnya adalah S. Mungkin kita pakai warna yang beda biar lebih kelihatan. Ada S, ada models, dan ada yang terakhir adalah bear verb.
Oke, ini nih strukturnya. Oke, jelek banget. Nah, abis itu kita dilihat nih di sini, yang mana sih menurut kalian yang merupakan models-nya? Gimana, Casey? Apakah share screen-ku nggak ada? Oke, kalau misalkan yang lain ada, mungkin boleh dicoba live dulu baru join, siapa tahu balik share screen-nya. Oke, teman-teman nih, kalau misalkan nanti aku suaranya hilang atau misalkan share screen-nya nge-lag atau akunya nge-lag, langsung kabarin aja ya. Nggak apa-apa kok, Casey. Makasih ya. Makasih juga Intan. Oke, di sini ada Hamka say he would buy dinner on his way home. Daripada kita tanya-tanya lagi nih, lama-lama lagi nih, pasti kalian udah pada tahu kalau ternyata he would ini adalah models-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa di beberapa waktu yang akan datang, dia itu akan membeli dinner on his way home. Di sini ada subject, kemudian ada verb lagi, ada subject plus modals plus verb. Dan di sini udah bener nih, sesuai sama strukturnya tadi. Diingat-ingat ya teman-teman bahwa will or would bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau juga apa keinginan atau kemauannya. Kayak gitu. Nah, ini aku zoom on dulu ya, barangkali siapa tahu ada yang mau nge-screenshot atau nyatet dulu. Nah iya, nggak kayak yang tadi kita ada di ability, permission, sama possibility. Di sini kita cuma punya satu, dan yang selanjutnya mungkin juga cuma satu jenis nih. Oke, langsung aja kita lanjutin. Di sini contohnya ada bla 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 yang menunjukkan willingness. You give this book to her. Menurut kalian apa nih kira-kira? Dari contoh blank yang diisi. Oke, benar banget Rini dan juga Naila. Kita cek aja apakah sudah benar. Oke, benar. Will di sini menggambarkan models. Nah, di sini menggambarkan willingness. Dan teman-teman bisa nih pakai models itu dalam bentuk pertanyaan kayak tadi. Kalau misalkan kita pakai contoh yang kayak ability, yang dibilangin kalau she can speak in four language, kalian juga bisa ngubah jadi pertanyaan. Sama kayak bagaimana kita bikin pertanyaan itu di kalimat-kalimat biasanya nih yang bukan modus, kita juga menggunakan kayak can-nya itu ditaruh depan. Can you speak in four language? Kayak gitu nih. Nah, sejauh ini teman-teman udah ada pertanyaan belum nih dari yang willingness atau future? Boleh langsung di-drop di komentar atau kalian mau on mic juga boleh banget. Oke, kalau misalkan teman-teman belum kepikiran, aku coba slide back deh. Siapa tahu kalau aku slide back terus keinget sesuatu yang perlu ditanyain. Kita slide lagi. Oke, sampai sini kayaknya belum ada pertanyaan. Kalau kayak gitu, aku lanjut aja ya ke yang selanjutnya. Nah, di sini adalah tipe yang usage-nya adalah sebagai yang mengatakan sesuatu di masa depan, future, atau suggestion, atau saran. Nah, tapi apa sih yang membedakan future di sini sama yang udah kita sebutin tadi? Karena kan tadi kita udah bahas nih. Nah, kalau kita pakai shall, maka ini menandakan future yang buat first person. Jadi kalau kita pakai shall di suatu kalimat untuk menandakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, kita menggunakan itu sebagai menandakan kalau itu tuh masa future-nya buat orang pertama dalam kalimat itu. Kayak di sini kan kita kan menggunakan we ya. We ini subject, tapi subjeknya first person. Maka kita bisa menggunakan shall, yaitu models. Models di future. Future first person. Dan di sini ada verb yaitu meet.
Nah, dari sini kira-kira teman-teman udah ada pertanyaan belum nih? Kalau belum, langsung aja kita coba contohnya. Siapa tahu kalau misalkan kita nyoba ini belum bisa nih sesuai yang ada di sini. Oke, langsung aja ya. Di sini, oke, ini ada yang private chat, bilang Kak masih maaf masih kurang paham sama first present. Oke, jadi subjek itu kan ada first person dan ada third person ya. Kalau kita sebut nih first person itu misalkan I atau we, jadi yang ngucapin adalah orang yang ngomong. Sementara kalau misalkan third person adalah kita lagi membicarakan orang lain, misalkan she, atau they, atau he, atau kita menyebutkan nama orang lain, kayak di sini ada Nahla nih. Nahla, berarti kan kita lagi ngomongin orang ketiga, sementara kalau kita nyebutin first person, yaitu aku, atau kami, kita, we di sini berarti kita lagi nyebutin orang pertama nih kayak gitu. Kira-kira udah paham belum nih buat yang nanya? Oke, dari yang nanya udah paham nih. Jadi aku tegasin sekali lagi, kalau bedanya shall dengan will adalah shall penggunaan future-nya hanya untuk orang pertama, yaitu I atau we. Kayak gitu. Langsung aku lanjut aja nih ke kita latihan soal. Oke, latihan soalnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini ada I blah 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 future for the first person. Never forget your eyes. Apa nih kira-kira yang abis kita bahas berulang-ulang nih? First person. Nah, I itu kan first person ya, jadi kita bisa gunain nih future-nya. Oke, will bisa nih, tapi apa ya yang kira-kira spesifik emang cuma buat future-nya first person? Oke, bener banget. Ada dari Destin Farhan, ada Rini, Naila, Bilqis, Zahru, dan yang lainnya. Kita bisa pakai shall nih di sini. Oke, kita cek aja deh udah bener apa belum. Oke, di sini kita bisa sebut I shall never forget your eyes, atau aku nggak akan pernah nih lupa sama matamu, kayak gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau mau ngasih tanggapan? Siapa tahu menurut kalian itu nggak benar, atau kayaknya nggak tepat deh, kurang tepat deh Kak kalau penggunaannya kayak gitu. Boleh banget nih, langsung sampaikan aja kalau ada pertanyaan dan tanggapan. Di chat box boleh, mau private chat juga boleh, atau mau on mic. Kalau kalian mau private chat juga nggak aku sebut kok teman-teman namanya, nanti aku cuma bilang ada yang private chat aku. Oke, kayaknya sejauh ini teman-teman udah pada bisa, kita lanjut aja. Nanti kalau misalkan kalian tiba-tiba keinget di tengah jalan ada yang mau ditanyain, kalian boleh tanya aja nih di sana. Oke, yang terakhir adalah suggestion lagi nih. Dan di sini cuma ada satu, yaitu should. Mira should slow down a little bit. Di sini gunanya adalah suggestions. Satu-satunya penggunaannya adalah sebagai suggestion atau saran atau rekomendasi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada Mira sebagai subjek dan di sini berarti models. Maka berarti di sini adalah bare verb. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Enggak ada. Oke, kita lanjut aja yang ke latihan soalnya. Di sini ada kalimat you blah 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 not be late for work. Tadi cuma satu, jadi pasti gampang banget. Ayo langsung aja nih di drop di chat box kalau kalian udah inget. Karena suggestion-nya cuma satu di sini tadi contohnya. Oke, banyak banget. Seperti yang aku tebak, benar bahwa di sini jawabannya adalah should. Langsung aja kita cek benar nggak nih. Oke, yang benar jawabannya adalah should, seperti yang teman-teman kira, yaitu you should not be late for work. Kamu harusnya nggak telat nih buat kerja. Kayak kita nih, kalau biasanya sekolah suka telat-telatan. Oke, langsung kita skip aja yang ke yang selanjutnya. Oh ya, aku lupa. Sampai situ tadi nih, ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Oke, bedanya adalah sama juga nih kayak kita tadi kan pakai first person ya. Jadi kita juga pakai shall-nya buat first person dan juga shall-nya itu kan itu kalau shall ini tuh emang bentuk lampaunya dari shall nih sebenarnya. Jadi shall dan should kayak can dan could kayak gitu nih Rini. Udah menjawab belum nih kira-kira?
Oke, sambil nunggu jawaban dari Rini, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanya, ini yang terakhir di tipe utama. Oh, tipe utama, berarti nanti ada tipe yang nggak utama nih. Udah deh, kita mending fokus ke sini dulu, yaitu obligation and certainty, atau kewajiban dan kepastian nih, certainty. Di sini biasanya kita pakai kata-kata must, yaitu harus. Dan di sini ada contoh PJJ-ID students must pay attention to the tutor. Di sini kita atau kalian, PJJ-ID students, adalah subjek. Di sini berarti seperti yang kita sudah katakan di atas adalah models. Tapi kira-kira nih, menurut kalian di sini maksudnya bertindak sebagai obligation atau kewajiban, atau justru certainty atau kepastian? Boleh dong langsung di-drop di chat box. Aku kasih kayak A sama B deh, yang A obligation, yang B certainty. Kalian boleh langsung dropnya A atau B. Oke, Bilkis, bener banget nih jawabannya A. Oke, buat yang kurang tepat, jadi kalau certainty ini kan kepastian ya. Kalau kita bilang nih, PJJ-ID students must pay attention. Belum tentu nih, si PJJ-ID student ini merhatiin. Tapi kalau obligation, kita tuh mengatakan bahwa ini tuh kewajiban. Ini tuh kewajiban PJJ-ID students untuk memperhatikan tutornya, kayak gitu. Jadi maksudnya maksud di sini adalah harus kayak gitu. Kita langsung aja nih ke soalnya. Tapi di sini ternyata contoh yang dimau di soalnya ini certainty-nya beda. Coba deh yang tahu langsung aja drop di chat box. Kira-kira apa nih jawabannya buat ngisi certainty-nya? Tadi sama-sama pakai must. Oke, aku balikin. Sama-sama pakai must. Tapi penggunaannya di sini adalah sebagai certainty. Tapi ada yang perlu ditambahin nih kalau kita mau bilang she bla 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 il. Perlu satu kalimat struktur kata lagi. Oke, bener banget nih dari Rini dan Intan yaitu must be. Langsung aja nih kita cek selanjutnya. Oke, your grandmother looks well, she must be ill, yaitu artinya nenekmu itu terlihat pucat, dia pasti sakit, must be. Kalau kita mau bilang certainty, perlu ditambahin pakai be ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyain nggak nih? Atau mau di screenshot dulu boleh deh, kalau mau dicatat juga boleh. Langsung aja ya teman-teman, kalau mau ditanyain bisa di drop di chat, karena kalau misalkan nggak ada yang tanya, sampai sekarang aku bakal langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, langsung aja ya aku lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ternyata models itu penggunaannya nggak cuma dasar tadi. Ternyata penggunaannya bisa juga nih dalam struktur perfect. Nah, di sini penggunaannya apa? Kita pakai models dengan perfect kalau kita mengekspresikan atau mengatakan sesuatu yang mungkin terjadi yang terjadi di masa lampau. Oke, langsung aja nih lanjut ke contoh yang pertama. Oh, bukan, ternyata kita lihat dari strukturnya dulu. Seperti kita pakai kalimat perfect di kalimat biasanya, kita pakai have nih kuncinya. Jadi di sini kita pakai subject plus model plus have dan verb 3. Daripada kita bingung cuma ngeliat strukturnya, langsung aja kita lihat ke bagian contohnya. Di sini, usage yang pertama adalah menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sama kayak yang udah kita pakai tadi, kalau kepastian itu, kepastian itu biasanya pakai must. Di sini juga nih. Nah, kita langsung lihat aja nih contohnya. I didn't see you yesterday. You must have skipped the class. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada unsur-unsur di struktur yang udah kita lihat tadi. Di sini ada subjek, kemudian di sini kita bisa ngelihat, di sini ada models, di sini ada have, dan di sini ada verb 3. Bener nggak sih ini tadi models perfect? Kita lihat deh di sebelumnya.
Oh, ternyata benar teman-teman, yaitu subject plus model plus have dan plus verb 3. Kita cek, udah benar. Nah, di sini kalau kita mengatakan you must have skipped the class, berarti artinya kamu itu pasti kemarin melewatkan kelasnya nih. Aku nggak lihat kamu kemarin, kamu pasti kemarin ngelewatin kelasnya. Kayak gitu nih, teman-teman. Kalau sampai sini ada yang mau tanya nggak nih? Langsung aja di drop di chat box. Oke, kalau belum ada yang tanya, kita lanjut nih ke contoh soalnya. Siapa tahu dengan ini kalian bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Oke, di sini ada kalimat Nina comes late again today. Nah, kalian harus mengubah kata-kata ini dengan dengan kalimat yang memiliki models di dalamnya. Di sini kita mengatakan bahwa dia itu benar-benar stayed up late last night nih. Berarti kalau dia mau benar-benar kita pakai modelsnya gimana nih? Aku kasih contoh ya. Kan tadi kita bilang she must have keep the class. Yang artinya adalah she surely skip the class. Berarti kalau di sini dia certainly atau surely, bisa kita sebut juga surely, kita ubah kalimat ini jadi apa nih teman-teman? Kurang dikit nih. Udah bener nih Zana, kurang dikit. Oke, bener banget nih dari Zahru, dari Desia, dan lain sebagainya. Tadi juga Zana udah bener sih, cuma kurang have, karena di sini kita pakainya yang udah bener-bener terjadi di masa lampau, dan udah pasti. Nah, berarti di sini kita nulis nih, Nina comes late again today, she must have stayed up late last night. Kita langsung lihat aja deh, udah bener belum sih sebenarnya kita pastiin nih. Oke, udah bener banget nih. Jawabannya adalah Nina comes late again today. She must have stayed up late last night. Nah, di sini ada yang mau tanya lagi nggak nih? Siapa tahu kayak timbul pertanyaan-pertanyaan baru nih kalau kalian udah nyampe sini. Iya, bener banget. Jadi nggak berpengaruh kalau kita pakai models, tadi seperti yang aku bilang bahwa pakai bare verb. Seperti halnya kalau kita pakai have, kayak gitu, have-nya juga nggak terpengaruh nih sama subjeknya. Orang bare verb-nya juga nggak terpengaruh dari yang tadi kayak kita bilang. Kalau di sini kan kalau kita pakai bare verb-nya kan have ya. Kalau kita pakai perfect, berarti have-nya ini bertindak sebagai bare verb-nya nih teman-teman sebenarnya kesannya. Sebenarnya ini dia bare verb. Kan ini S, ini models. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai perfect, kan yang jadi pakai verb 3 itu yang selanjutnya. Maka di sini kalau ketika kita pakai models perfect, rumusnya menjadi else plus models, dan pasti have, dan pasti verb 3 habis itu. Oke, sampai sini udah menjawab belum ya kira-kira ini? Oke, makasih Rini. Teman-teman kalau ada yang masih belum paham, boleh dong ditanyain lagi, karena mungkin aku ngasih taunya kecepatan kayak gitu kan. Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanya lagi, langsung aja kita lanjut ke yang setelahnya. Ini aku bunderin dulu kali ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang nggak terjadi di masa lampau. Untuk menggambarkan sesuatu yang seperti itu, kita bisa menggunakan kata-kata seperti should. Kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti could, atau pakai would. Nah, di sini yang dicontoh adalah yang should. Vina lost her bag. She should have been more careful. Vina tuh kehilangan tasnya kemarin. Harusnya itu dia lebih hati-hati. She should have been more careful. Dia harusnya lebih hati-hati. Berarti, menurut kalian, yang terjadi di masa lampau itu apa? Yang pasti terjadi di masa lampau adalah, yang nggak terjadi adalah dia nggak hati-hati. Karena di sini kita bilang dia tuh harusnya lebih hati-hati, berarti di masa lampau dia nggak hati-hati.
Jadi di sini gunanya models juga bisa kalau models plus perfect-nya itu yang should, could, atau would perfect, berarti artinya sesuatu itu nggak terjadi nih di masa lampau. Yang di sini berarti Vina ini nggak hati-hati, dan di sini boleh dong kita langsung tulis strukturnya. Di sini ada S, di sini ada models, di sini ada have, di sini ada verb 3-nya. Kayak gitu nih teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, kalau misalkan belum ada, langsung aja kita skip ke yang selanjutnya ya. Oke, di sini ada Nana could have asked me to go with her. Nana could have asked me to go with her. Sekarang aku mau minta teman-teman ini buat ngertiin berarti apa nih yang terjadi di masa lampau. Apakah Nana itu mengajak dia untuk pergi bersamanya atau enggak nih? Boleh dong langsung di-drop aja nih di chat kolom komen. Dan kalau bisa, aku mau teman-teman nulis pakai kalimatnya yang bahasa Inggris. Aku kasih contoh ya, tadi kan she should have been more careful. Itu artinya adalah she was not careful. Berarti kalau di sini yang sebenarnya terjadi di masa lampau nih apa nih? Kalau Nana could have asked me to go with her. Sebenarnya Nana tuh bisa aja loh minta aku untuk ikut dia. Kayak gitu. Boleh nih langsung di-drop aja di chat box kalau teman-teman udah tahu. Nggak apa-apa kok kalau masih mau bingung, nanti kita bantu salah-salah dikit nggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman yang bisa melengkapi satu sama lain. Oke. Oke, Zena. Sebenarnya ini penggunaannya udah benar nih. Cuma mungkin lebih ke was not asked me. Kita pakai Nana didn't ask me to go with her. Udah bener banget nih, Nana didn't ask me to go with her. Kenapa kita pakai did not? Karena ini kata kerja sementara. Tadi kan kita bilang have been more careful karena itu sifat kan ya careful. Dan jadi harus kita pakai been. Dan kalau misalkan nggak pakai been, misalkan she should have gone with me. Berarti harusnya dia pergi sama aku. Tapi dia nggak pergi. Jadi kita tulisnya berarti she didn't go with me. Dan di sini kalau kita bilang Nana could have asked me to go with her, berarti artinya adalah Nana didn't ask me to go with her. Udah bener banget nih Zana. Oke, dari teman-teman kita langsung cek aja kepastiannya. Oke, udah bener. Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih kalau di bagian ini? Tenang aja teman-teman yang udah mulai ngantuk, udah mulai nggak fokus, kalian boleh nih minum dulu atau sambil nyemil atau boleh cuci muka karena sebenarnya kita tinggal dikit lagi dan nanti di akhir kita bakal ada Kahoot biar nggak ngantuk-ngantuk banget. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, langsung aku skip aja ke yang selanjutnya. Yang ini yang terakhir nih, benar-benar terakhir. Ini adalah sesuatu yang surely happened in the past, yang benar-benar ada nih di masa lampau. Oh bukan, ini salah guys. Aku salah judul. Maaf ya, sebentar aku ralat. Ini adalah probably. Jadi, mungkin saja nih terjadi di masa lampau. Ya, nah kalau misalkan kita gunain probably happen in the past, biasanya kita gunain kata might, yaitu mungkin saja. Nah, di sini kita pakai contoh yang pertama adalah I saw him yesterday, he might have seen me too. Aku melihat dia kemarin. Dia mungkin saja ngelihat aku juga. Berarti artinya adalah dia mungkin melihat aku. Di sini kita lihat aja dari strukturnya, di sini ada as, ada models, kemudian ada perfect, dan ada verb 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih sama teman-teman? Udah yang terakhir banget, kalau kalian mau nanyain yang
tadi-tadi juga nggak apa-apa sih, atau bedanya apa sih, Kak, yang ini sama yang tadi, gitu. Boleh banget nih langsung di-drop aja di chat box atau mau private chat. Oke, karena kayaknya belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman, langsung aja aku skip ke yang selanjutnya. Oke, udah Kahoot time. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa diserap dengan baik dan juga menambah pengetahuan teman-teman. Langsung aja nih kita ganti share screen-nya ke share screen Kahoot. Oke, udah selesai. Kita ganti share screen. Jangan live dulu ya teman-teman, karena di sini Kahoot-nya cuma bentar banget, bener-bener cuma 10 soal. Aku load dulu ya, biar nggak nunggu lama-lama. Aku bakal ganti share screen ke sini. Oke, sepertinya ini masih agak loading nih. Kalau dari teman-teman nih mau nyari nyari makanan dulu atau mau cuci muka dulu, boleh banget nih. Aku bakal tunggu sambil lagi nge-loading Gempinnya. Oke, sepertinya udah bisa. Langsung aja aku share screen sekarang. Nah, kalau teman-teman masih mau join atau misalkan mau cari device lain atau kira-kira sinyalnya ini kurang memadai, Kak, boleh nih aku tunggu sampai 20.37. 5 menit aja, nggak usah lama-lama, biar kita bisa langsung mulai games-nya. Cuma dikit kok, tenang aja, cuma 10 soal dan cuma soal model study. Kalau misalkan ada kendala, boleh langsung aja di-drop di chat box ya teman-teman dalam bergabung ke Kahoot-nya. Oke, ada siapa nih tambahan baru nih kira-kira? Kayaknya emang agak lemot ya hari ini Kahoot-nya. Aku dari tadi nyoba agak lemot juga. Oke, ada Rini, ada Intan yang udah join dari tadi dan udah sering tanya-tanya di chat box. Ada Naila juga, ada Casey. Ada siapa lagi nih? Boleh tambah lagi sampai 20.37, tenang aja masih lama. Nggak usah keburu-buru, atau kalau mau masih ganti wifi ke device, mau tethering dan lain sebagainya, boleh langsung aja. Oke, ada Rel, ada Aran, ada Zahru. Teman-teman yang belum join juga boleh banget nih kalau mau nulis nama jurusannya, kita aminin bareng-bareng nih di sini. Siapa tahu beneran tercapai kan ya. Kira-kira di sini ada yang mau nggak nih ke Fakultas Kedokteran atau mau ke sama-sama Unpad? Siapa tahu kita juga bisa ketemu nih tahun depan. Oke, udah nambah nih ada Zahru, ada Ran, ada Aral, dan ada Zana yang tadi juga udah lumayan aktif nih di chat. Masih ada 3 menit lagi, tenang aja, nggak keburu-buru. Ada Emma, tapi bukan Emma Watson. Boleh kita tungguin lagi sampai 20.37. Yeay. Oke, sebentar ya teman-teman, aku stop share bentar, aku ulangin screen share-nya. Oke, udah aku ulangin lagi nih. Tinggal 2 menit lagi, kita bakal mulai games-nya. Wah, kalau tinggal dikit nih makin gede nih kemampuannya untuk buat menang. Kayak kemungkinannya makin gede lagi nih buat menang. Oke, kayaknya kalau nyampe 20.37 nih kelamaan. Langsung kita mulai aja ya sekarang. Oke, kita start sekarang juga.
pertama nih ada this is a hospital, you bla 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 smoke here. Ada 25 waktu, ini kayaknya karena lagi lemot suaranya nggak kedengeran ya teman-teman, maaf ya kurang kayak mendukung gitu. Oke, 17, 16, 15. Masih ada 4 nih yang belum jawab, kayaknya tadi ada 10 deh. Oke, 8, 7, 6, 5, 4. Itu masan. Bener banget nih, udah ada 8 yang benar, cuma mungkin ada 2 yang kurang tepat, yaitu should not. Should not nih mungkin bisa nih should not, kayak kamu seharusnya enggak, tapi kalau di sini mungkin biasanya kan kita kayak ke hospital ya, hospital itu biasanya larangannya udah pasti banget nih, nggak boleh ngerokok, jadi bisa kita bilang not. Oke, langsung aja kita skip ke yang selanjutnya. Kita lihat nih perolehan skor sementara di urutan pertama ada Zahru, dan yang kedua ada Destian, dan yang ketiga ada Intan. Oke, kita lanjutin lagi. Ada he had been working for more than 11 hours. Pasti terasa capek atau sebenarnya nggak pasti. Oke, bener banget, udah ada 8 yang benar dan 3 masih kurang tepat di had better. Karena di sini yang kita maksud adalah Mas, yaitu dia pasti nih capek banget ya, udah kerja keras seharian kayak selama lebih dari 11 jam. Oke, kita next aja deh. Masih nggak nih? Oke, di urutan pertama udah digantiin sama Intan dan yang kedua Ran, tapi Naila juga menyusul nih. Kita next aja. Masih ada 7 kesempatan lagi. Oh, 8. Blah, blah, you stand on your bilang waktumu berdiri nih pakai kepalamu. Kalau mau boleh, atau mau berdiri yang kalau cuma berdiri aja karena di jalan ada lagi. Makanya bisa nggak nih kamu berdiri pakai kepalamu selama lebih dari 1 menit, kurang lebih kayak gitu nih. Intan nih masih kekeh di urutan pertama ya, tapi Naila juga masih di urutan ketiga. Ayo Naila, kamu bisa nyusul nih siapa tahu. Oke, if you want to learn to speak English fluently, you blah 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 worry. Apa ya kira-kira dari kalimat ini? Ada could, ada need, ada needn't, must not. Kamu nggak perlu nih khawatir. Apa ya? Kira-kira kalau nggak perlu khawatir. Oke, di sini yang dimaksud adalah kamu nggak perlu khawatir atau kamu you not need to worry atau you need not worry. Jadi di sini yang paling lebih tepat adalah needn't. Tapi sebenarnya maksud di sini kayaknya kepencet bener juga nih. Jadi mohon maaf nih kunci jawabannya agak ada yang salah, tapi beruntung deh buat yang udah milih bener juga. Oke, di sini Naila naik ke peringkat pertama, yaitu disusul dengan Destian. Langsung kita lanjut aja nih karena masih ada 6 lagi. Take an umbrella, bla bla bla, rain letter. Ada need, ada must not, might, should. Kemungkinan tadi possibility kita pakai apa nih kira-kira? Bisa pakai may, bisa pakai might. Waduh, udah di hint semua nih kayaknya. Tapi tinggal 3 yang belum jawab. Oke, udah benar semua yaitu might, it might rain later. Langsung kita lanjutin aja karena kalau udah benar semua nih persaingannya lebih ketat nih. Oke, di urutan pertama beneran Naila habis disemangatin langsung naik ke urutan pertama nih. Langsung aja kita next. Ada people bla 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 on the grass. Ini bisa could not, bisa need not, bisa may not, bisa must not. Sebenarnya kalau orang
jalan di rumput nih, boleh nggak sih? Atau kayak bener-bener larangan nih, nggak boleh. Langsung aja nih dijawab, tinggal 10 detik lagi, ayo. Masih ada 2 nih yang belum jawab. Oke, jawabannya yang benar adalah does not, dan udah ada 5 yang udah jawab. Bener banget kalau orang itu nggak boleh jalan di rumput. Dan di sini could not itu nggak bisa, sebenarnya bisa sih, kayak gitu. Kita next ya. Oke, sebenarnya mungkin teman-teman bisa mikir kayak gitu udah bener sih, cuma kadang kita tuh harus paham sebenarnya apa yang mau dimauin soalnya, karena kadang kita udah mikir itu benar, ternyata soalnya nggak mau kayak gitu. Oke, masih ada kesempatan berapa soal lagi nih? Masih ada 4 kesempatan lagi. Kalian bisa jawab dan benerin di sini. Oke, first must stop. Bener banget. Dan ini cepet banget kalian jawabnya. Langsung aja kita cek siapa yang ada di urutan teratas. Masih Naila dan juga disusul Destian. Oke, 2 lagi nih. 3 lagi. Blah blah blah, I ask a question. Yes, of course. Ini percakapan yang sering kita temuin di sehari-hari nih di kelas kalau kita lagi pelajaran bahasa Inggris atau misalkan sekolah kalian sekolah internasional biasanya ngomong pakai bahasa Inggris atau yang bilingual. Oke, udah benar semua, keren banget sih Farah. Ini tinggal cepet-cepetan sinyal dan cepet-cepetan jari kayaknya. Oke, langsung aja kita lanjut ke 2 terakhir. You blah blah blah, take your umbrella, it is not di sini ada not, ada not, ada just not, ada not. Sebenarnya kamu nggak perlu sih bawa umbrella Oke, udah banyak yang benar. Ada yang jawab not, yaitu dari 4 dari 9 ya. Tapi masih ada beberapa yang kebingungan. Oke, langsung kita lanjut aja. Terakhir banget, ayo jaringnya yang paling cepat dan juga yang paling tepat. Karena tepat aja nggak cukup, harus dikerjakan dan Oke, dari hari ini udah banyak banget yang benar dan di urutan pertama, urutan ketiga ada SFR, urutan kedua ada Naila, dan yang pertama, aduh nyalip Naila ini. Ada Intan. Oke, selamat buat teman-teman yang udah berhasil nyampe podium. Dan aku yakin buat teman-teman yang belum nyampe podium di sini pasti udah bener jawabnya, tapi cuma kalah sinyal dan tangan. Oke, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah join kelas model hari ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih disampaikan sekarang di waktu sisa. Atau kalau mau kalian tanyain langsung di DM IG-ku, yaitu Kanita ANS. Boleh langsung DM aja. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain lagi, aku mau ngucapin makasih buat kalian semua. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Sampai jumpa. Dadah.